Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu terucapkan dari lisan orang-orang yang beriman kepada Sang Pencipta Allah. Begitu juga salam hormat, salawat dan taslim kepada utusan Sang Pencipta Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, senantiasa dipanjatkan bagi orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan bagi semua yang hadir di sini, apalagi yang sudah sepuh, tanpa menggurui dan mengurangi rasa hormat, bukan saya berbicara karena lebih tahu, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama ini semuanya isinya nasihat. Semoga Pak Muhammad dan Ibu Fatimah Harahara, juga Pak Jamal dan Ibu Dina selaku orang tua kedua mempelai diberikan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah mendidik kedua anaknya dan akhirnya pada hari ini membawa ke pelaminan dan untuk menjalankan salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga semoga semua hadirin yang telah hadir di sini diikhlaskan niatnya untuk mendakwa atau menjawab dakwah dan panggilan dari muslim kepada muslim yang lain, sehingga akhirnya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, apa yang baru saja kita saksikan adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah memang menciptakan kita dengan salah satu tujuannya adalah populasi manusia. Dalam Al-Quran Allah mengatakan yazra'ukum fih. Allah pasti akan mengembangbiakkan kalian di muka bumi. Namun dalam interaksi pengembangbiakan itu, sebagaimana kita tahu, ada interaksi biologis. Dan interaksi biologis ini ada dua. Yang pertama halal dan dibolehkan, dan yang kedua haram dan dilarang dalam agama. Yang dibolehkan adalah yang baru saja kita saksikan, nikah, dan yang diharamkan adalah zina. Dua-duanya pelampiasan biologis, saudaraku seiman. Karena secara fitrah, secara alami Allah sudah mengatakan zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah telah menghiasi dalam jiwa setiap laki-laki dua hal, hub, rasa suka, dan syahwat, diikuti dengan syahwat. Karena tanpa ini tidak mungkin terjadi populasi manusia. Kalau seandainya laki-laki tidak punya syahwat kepada wanita, wanita pun sama, maka secara otomatis tidak akan terjadi interaksi biologis, bertemunya sperma dengan sel telur, sehingga terjadilah populasi manusia itu. Namun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tata caranya. Dan subhanallah, yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala akan sangat mudah dan tentu sangat nikmat. Maksudnya, begitu mudahnya tadi kalimat akdun nikah, kurang dari 5 menit. Tadi saudara Jamal kita sudah lihat, jazakallahu khair, mengucapkan kalimat akadnya dan dijawab oleh saudara Fuad. Jazakallahu khairan, telah menjalankan sunnah Nabi. Saya menikahkan engkau dengan anak perempuanku fulana dengan mas kawin ini. Kemudian mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Cukup dengan kalimat itu, maka terhalalkanlah hubungan biologis tadi yang akan menjadi penyebab populasi manusia. Dan luar biasanya, sebentar lagi saudara Fuad sebagaimana sudah kita tahu akan terbuka bagi dia pintu interaksi biologis halal, pelampiasan biologis yang dibolehkan, dan akhirnya lahir keturunan-keturunan yang baik. Tidak ada orang yang menjadikan interaksi biologis halal ini kalau sudah melalui akad nikah kecuali dengan kebahagiaan. Laki-laki dan perempuan dua-duanya bahagia, dan akhirnya orang yang bahagia akan menghasilkan sperma yang bagus dan juga perempuannya sel telur yang bagus.
yang nanti akan menjadi bibit dan kantong manusia. Kemudian juga mereka akan mendapatkan pahala, dan pada saat hamil si mempelai perempuan akan dengan bangga membanggakan perutnya yang besar karena interaksi halal. Sementara lawannya adalah zina, akan dimulai dengan ketakutan. Semua orang yang melakukan perbuatan zina, walaupun mereka masuk di hotel bintang 5, akan diikuti dengan ketakutan. Dan interaksi ketakutan ini akan menghasilkan sperma dan sel telur yang kurang baik untuk generasi manusia nanti. Dan kalau lahir pun, kalau hamil, si wanita itu malu dengan hamil di luar nikah. Dan kita tahu sering terjadi aborsi karena perbuatan haram ini. Plus kalau anaknya lahir adalah anak haram, tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma, tidak ada warisan di antara mereka. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita baru menyaksikan apa yang telah Allah gambarkan dalam surah Ar-Rum tentang masalah tanda-tanda kebesarannya. Bunyinya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Allah telah jadikan dari pasangan kalian sendiri, dari jenis kalian manusia, sesama manusia maksudnya. Tidak boleh interaksi biologis dengan hewan, dengan jin, sebagaimana banyak di kalangan manusia pun yang tidak beriman sama Allah melakukan perbuatan tersebut. Dari jenis kita sendiri manusia, dan dijadikan setelah pernikahan tersebut ketenangan jiwa, cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya pada perbuatan tersebut, pernikahan yang benar, tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mau berfikir. Juga Nabi SAW sudah mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu, prosesi seperti ini adalah sunnahku, perintah dari Allah yang akhirnya aku yang perintahkan. Dan itu yang menolak pernikahan ini, maka dia telah bukan dari golonganku. Juga Nabi SAW memotivasi semua anak-anak muda agar melakukan pernikahan dan tidak menunda-nundanya. Sebagaimana sabda beliau, ya ma'syar syabab, wahai sekalian anak-anak muda, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah punya kemampuan, maka dia boleh menikah. Makna ba'a di sini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan kemampuan fisik, jima maksudnya hubungan biologis, ada yang mengatakan kemampuan finansial. Imam Nawawi rahimahullah menggabungkan keduanya. Namun saya pribadi cenderung dengan pendapat adalah kemampuan fisik. Karena definisi nikah sendiri adalah hubungan biologis. Dan Nabi SAW sudah mengatakan masalah itu. Man tazawwaja faqad kammala nisfad din. Siapa yang telah menikah, dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Karena perbuatan yang paling banyak membuat orang jauh dari agama adalah interaksi biologis yang haram, lawan jenis, perzinahan. Maka orang kalau sudah menikah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi. Dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya umurku tersisa 10 hari saja, setelah 10 hari aku akan meninggal dunia, aku tidak akan pernah lewatkan kecuali dengan seorang istri yang sah. Mereka menganggap dan memang meyakini ini adalah ibadah yang harusnya tidak ditunda-tunda. Di sini sebuah pesan yang saya ingin sampaikan, terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki anak-anak bujang dan gadis. Jangan menunda pernikahan mereka. Jangan pernah hubungkan pernikahan itu dengan prestasi dunia. Harus sarjana dulu, S1, S2, S3. Setelah itu pun harus bekerja. Setelah bekerja harus punya gaji sekian, harus punya rumah, harus punya kendaraan. Umur berapa orang ini akan menikah? Dia balik umur 14 tahun. Kita biarkan dia menikah di umur 35 tahun, 40 tahun. Berapa tahun waktu yang telah mubazir terbuang-buang, yang harusnya mereka bisa panen pahala dari pernikahan tersebut dan memiliki keturunan yang cukup banyak, dan akhirnya jumlah umat Nabi Muhammad SAW akan bertambah. Dan beliau mengatakan, ya, menikahlah dengan wanita yang penuh dengan kasih sayang dan subur, karena aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Kenapa banyak di antara orang tua di negara kita ini, semoga Allah berikan hidayah, dia lebih bangga pada saat anak gadisnya dijemput oleh laki-laki yang tidak halal, yang kita istilahkan dengan pacaran, kemudian dibawa malam minggu, jalan ke sana sini, izin baik-baik pun, kemudian dibawa.
Orang mengizinkan anaknya pergi berdua dengan lawan jenis tidak halal sama dengan perzinahan. Mereka akan sentuhan tangan, mereka akan ciuman, ujung-ujungnya meletakkan kemaluan di kemaluan dan orang tuanya ikut andil dalam dosa. Yang lebih unik lagi, setelah sebulan datang laki-laki yang berbeda. Lalu kemudian tetangganya nanya, siapa ini bu? Siapa ini pak? Ini pacar anak saya. Loh yang bulan lalu mana? Yang bulan lalu sudah putus. Putus sampai 5-10 kali pun tidak merasa bersalah. Dan itu adalah sebuah kebanggaan. Karena anaknya dipilih oleh banyak laki-laki. Tetapi kalau pasang tenda di depan rumah untuk melakukan sunnah Nabi SAW menikah, itu malu. Karena masih muda kok menikah. Nanti dicurigain ada apa-apa. Subhanallah. Di masa Nabi SAW, hari ini seseorang muslim, para sahabat Nabi Ridwanul Alim melihat seorang wanita, nazar melihat hari ini, melamar hari ini, malamnya sudah jadi suami istri. Tidak ada menunda sebulan, 2 bulan, setahun, tunggu umur sekian dan dihubungkan dengan prestasi dunia. Bahkan pernah ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW tidak punya hajat untuk menikahinya. Lalu Nabi tanya di masjid pada saat itu, siapa yang mau menikahi wanita ini? Seorang laki-laki yang mengangkat tangan mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pulanglah ke rumahmu, carilah sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar. Dia pulang, dia balik lagi, dia mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Coba pulang lagi cari walaupun cincin dari besi, bukan perak, dari besi. Ambil, cari besi, lepukin, buat bulatan, jadikan cincin buat jadi mahar. Dia pulang, dia kembali lagi mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Orang ini miskin luar biasa, tidak punya prestasi dunia. Lalu kemudian dia berkata, kata Nabi SAW, apakah kau punya ayat-ayat yang kamu hafal? Dia bilang ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu dan maharnya ayat-ayat Al-Quran itu. Dalam Al-Quran diceritakan Nabi Musa AS tidak punya apa-apa, lari dari kejaran Fir'aun, miskin. Sampai beliau mengatakan, ya Allah, inni bima anzalta ilai min khairin fakir. Apapun yang engkau turunkan dari nikmat, aku tidak punya ya Allah. Sendalnya Nabi Musa putus pada saat lari dari Mesir menuju ke kota negeri Madian. Lalu kemudian dia datang ke rumahnya Nabi Shu'aib dan akhirnya ditawarkan untuk menikah dengan anak perempuan. Karena tidak punya apa-apa, maharnya adalah dibuat akad 10 kali musim haji, bekerja membantu Nabi Shu'aib alaihi wassalatu wassalam. Dan terjadi pernikahan tersebut. Kenapa selalu menunda pernikahan anak dengan egoisme orang tua yang menganggap kalau menikah cepat nanti nama saya rusak. Kalau menikah cepat nanti mau berikan makan apa anak-anak. Subhanallah, lebih baik kita menambah 1 piring makanan di atas meja kita untuk anak mantu kita. Anak kita jadi aman dari hal-hal yang haram daripada kita membiarkan dia bergaul bebas di luar sana, merusak dirinya sendiri, menjauhkan dia dari Tuhannya dan juga merusak nama kita. Jadi ini poin perlu untuk digarisbawahi. Sekarang saya akan masuk lebih dalam kepada nasihat ini beberapa menit ke depan, khusus untuk Adinda ataupun bisa dikatakan Ananda ya, insyaallah Fuad dan juga Aisyah. Orang kalau sudah menikah, akhi Fuad, berarti sedang masuk ke sebuah bahtera, kapal. Bahtera ini adalah bahtera yang paling banyak menghasilkan pahala. Saya kasih contoh, kalau seandainya orang berpuasa dari mulai sahur sampai azan maghrib, dia berada di bahtera puasa. Dia tidur, dia ngobrol, dia bergerak aktivitas apapun, dia berada di bahtera puasa sampai buka puasa. Artinya pahala terus berjalan. Rumah tangga pernikahan seperti ini, mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal dunia, ini berada di bahtera pahala terbesar. Senyum dengan muslim pahala, ini senyum dengan istri dan suami pahala. Interaksi biologis yang dilakukan pun sumber pahala yang sangat besar. Kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah, sampai di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahla walahu fi ajr. Wahai Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami ada kenikmatan, kami dapat pahala lagi? Maka Nabi SAW mengatakan, ara'aitum law wadatu fil haram alakumul wizr. Bukankah kalau kalian letakkan pada yang haram kalian dapat dosa? Bukan tadi kafir halal. Begitu juga kalau pada yang halal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjadikan hubungan interaksi biologis ini sebagai sumber pahala harian beliau. Sampai kalau lagi puasa saja, setelah buka puasa dengan air putih dan kurma, beliau sholat maghrib pulang langsung interaksi biologis dengan pasangannya. Karena beliau tahu ini adalah pahala yang sangat besar.
Sumber pahala yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus tahu ini adalah sumber pahala. Nafkah pun yang akan diberikan oleh Akh Fuad nanti kepada istrinya Ukhti Aisyah, itu adalah pahala yang nafkah atau sedekah yang paling afdal. Dalam sebuah hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang kau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang kau berikan kepada keluargamu, istrimu, jauh lebih besar pahalanya. Jadi ini bahtera pahala yang luar biasa. Dan perlu saya titik beratkan di poin ini tambahannya, bahwasanya ta'aruf, perkenalan terjadi yang sebenarnya justru setelah akad nikah. Kalau ada orang menganggap bahwasanya dia harus pacaran dulu sebelum nikah untuk mengenal pasangannya, ini keliru. Bukan itu. Orang kenalan yang sebenarnya justru setelah akad nikah. Akh Fuad hidup mungkin 20 tahun, 25 tahun dalam satu pola. Pola makan, pola tidur, pola berbicara, apa saja. Begitu juga Ukhti Aisyah hidup dengan pola-pola ini misalnya 20 tahun. Maka ini akan ada gesekan karena ada adaptasi. Itulah ta'aruf yang sebenarnya. Bukankah di sini hadirin yang hadir pernah merasakan setelah 10 tahun kita berumah tangga, satu waktu kita dengan istri ke satu kota, lalu istri mengatakan, ini restoran kesukaan saya. Misal contoh, tinggal di Jakarta, kemudian datang ke Malang dan mengatakan, ini restoran kesukaan saya. Mungkin suaminya akan bilang, kenapa baru bilang dengan saya? Maka sang istri mengatakan, karena saya pun baru ingat. Bukankah pernah terjadi bahwasanya kita bertemu dengan sepupu kita 10 tahun, 20 tahun setelah berumah tangga, kita nggak pernah ketemu dengan dia. Kemudian kita bertemu dan kita mengatakan kepada istri, ini adalah sepupu saya. Mungkin istri bertanya, kenapa baru ceritakan kepada saya? Kita mengatakan, karena saya pun baru ketemu. Berapa banyak orang yang sudah sampai pada tingkat kakek dan nenek, mereka masih adaptasi satu sama yang lain. Ada karakter, ada bawaan yang belum bisa berubah. Mungkin sang istri suka rapi, suaminya mungkin kurang rapi. Mungkin satu suka berbicara kasar, yang satunya suka bicara lembut. Mungkin yang satu suka romantis, yang satunya dingin. Ini butuh adaptasi. Ini ta'aruf yang sebenarnya. Yang penting dalam menjalani rumah tangga adalah yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jalankan ini karena adalah sunnah Nabi SAW yang Allah perintahkan. Dan yang kedua, kita harusnya selalu kembali kepada agama Islam. Tentang apakah itu benar atau salah, kembali kepada Islam. Tolong ukurnya begitu. Saya bahasakan kepada istri saya, kita sepakati akad dari awal nikah, kalau ada apa-apa, Islam tolong ukurnya. Kita nilai suami salah atau istri yang salah, adalah Islam yang menilainya. Ini benar atau salah dalam agama Islam. Dan langkah selanjutnya, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Setiap hari buka lembaran baru. Jangan selalu ujungnya ada masalah cerai. Selalu tidak cocok, selalu berkata-kata kasar. Bukan itu, karena ini masa ta'aruf. Sampai seseorang dari kita, dari dua ini meninggal dunia. Ini poin penting. Sehingga rumah tangga itu selalu langgeng. Nabi Muhammad SAW melalui proses ini. Beliau kadang-kadang berinteraksi dengan istri dan punya masalah. Aisyah kadang-kadang cemburu. Ada permintaan penaikan nafkah dari para istri. Hingga turun beberapa ayat Al-Quran yang berbicarakan masalah itu. Bahkan Nabi SAW pernah menunda untuk menghadapi musuh yang akan menyerang Madinah hanya untuk memperbaiki kasus rumah tangga beliau. Karena adaptasi lagi berjalan. Maka jangan buru-buru menilai istri ini buruk atau suami ini buruk. Karena masa ta'aruf sedang berjalan. Kemudian hak dan kewajiban saudara Fuad dan Ukhti Aisyah. Saya mulai dengan Fuad, saya ringkaskan. Yang pertama, hak istri antum adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara yang baik dan santun. Perempuan dominan perasaan. Kalau saya sama Akh Fuad janjian, ayo Akhi Fuad kita ketemu atau kita akan jalan jam 1 siang. Misal saya telat, saya datang jam 1.15. Saya sebagai laki-laki dengan Akh Fuad laki-laki cuma mengatakan, Fuad maaf tadi ya, saya terlambat, ayo kita jalan. Maka Fuad sebagai laki-laki yang dominan akal, sama dengan saya, oke, baik kita jalan, selesai. Perempuan tidak seperti itu, mereka dominan perasaan. Mereka berbeda sama kita. Kalau antum janji jam 1, kita datang jam 1.15, dia sudah siap. Maka tidak bisa kita mengatakan, maaf tadi saya terlambat karena ada ini, ayo kita jalan. Tidak mungkin dia mau berdiri. Dia dominan perasaan. Dia merasa sudah tercoreng perasaannya. Kita duduk, muamalah dengan baik. Rayu dulu dia. Maafin saya tidak akan ulangi. Itu baru bisa. Harus fahami karakter pasangan. Ini namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Abdullah bin Abbas mengatakan dari rumah, mu'asyarah bil ma'ruf adalah maksudnya berhubungan biologis dengan cara yang santun.
dengan menyentuh, dengan kata-kata yang baik, dengan membuat sang istri tenang, baru interaksi biologis. Jangan langsung semaunya sendiri, egoisme. Itu memang harus difahami. Ini perintah Allah untuk kita semua kaum laki-laki. Bahkan kata Nabi SAW, akmalu mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur baiknya akhlak, justru baiknya seseorang pada istrinya. Itu patokannya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya sebaik-baik contoh ya, untuk kalian yang bermuamalah yang paling baik dengan istrinya. Ini yang pertama. Yang kedua, nafkah. Nafkah berkisar di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Ini kewajiban. Tidak ada kewajiban seorang suami untuk memberikan seluruh hartanya kepada istri, tapi dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan ini kewajiban. Kata Nabi SAW, kafa lil mar'i ithman an yudayya man yaqutu. Sungguh sangat berat hukuman bagi seseorang yang telah Allah amanahkan kewajiban nafkah, suami di sini kepada istri atau orang tua kepada anaknya, yaitu Allah akan berikan hukuman yang sangat berat untuk dia. Ini nafkah. Kemudian yang ketiga adalah hak biologis, interaksi biologis. Jadi harus diberikan haknya. Kita menikah untuk berhubungan biologis. 50% pernikahan itu. Yang terakhir, yang keempat adalah pendidikan dan perlindungan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, ya, dan mereka tidak pernah menolak bermaksiat kepada Allah dan tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan. Bagaimana menyelamatkan keluarga dari api neraka? Pendidikan. Berikan kesempatan istri belajar agama. Dan sekali lagi, perempuan dominan perasaan. Kalau kita biasakan mereka dengarkan ceramah, apalagi berhubungan dengan urusan akhirat, hatinya lebih lunak daripada kita. Laki-laki ini dominan akal. Kapan kita capek, kemudian kita sudah tahu keutamaan sholat malam, akal kita akan berkata pada diri kita, besok aja. Perempuan tidak seperti itu. Walaupun capek, mereka tetap akan mengerjakan sholat malam itu. Biarkan mereka belajar agama. Saya pindah ke ukhti Aisyah, tentunya semoga sampai kepada beliau tentang penyampaian ini, tentang kewajiban, dan ini adalah hak suami. Yang pertama, ketaatan. Setelah akad nikah ini, yang tadinya Aisyah wajib patuh kepada saudara Jamal secara utuh sebagai ayah, ya, terutama dalam izin, kemudian akad nikah seperti ini harus izin wali. Sekarang setelah akad nikah pindah ke saudara Fuad. Walaupun ayah tetap dihormatin, tapi suami adalah nomor 1 sekarang dalam agama seperti itu. Kalau Akh Jamal mengatakan kepada anaknya Aisyah berangkatlah ke Malang misalnya dari Jakarta, tapi Fuad mengatakan jangan berangkat dulu sekarang, yang dia patuhi adalah Fuadnya, suaminya. Sudah begitu kata Nabi SAW kepada para sahabat, terutama itu Muadz bin Jabal yang berusaha sujud di kaki Nabi. Nabi mengatakan, kenapa kau buat ini hai Muadz? Dia mengatakan, ya Rasulullah, di Yaman orang kalau menghormati satu tokoh, maka mereka sujud di kakinya. Kata Nabi SAW, jangan kau buat itu. Kalau seandainya boleh sujud kepada selain manusia, saya akan perintahkan istri sujud pada suaminya. Dan juga hadis-hadis cukup banyak. Wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, tidak disebutkan sholat sunnahnya. Puasa Ramadan, tidak disebutkan puasa sunnahnya. Dan juga melayani dan mentaati suaminya dengan baik, pasti pada saat meninggal boleh memilih 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Subhanallah, pintu yang tertinggi, derajat tertinggi adalah derajatnya orang-orang, para nabi-nabi, para syuhada, para siddiq. Ini bagi laki-laki harus masuk ke level itu. Nabi-nabi kita semua sudah tidak punya pintu lagi. Nabi sudah ditutup. Kemudian siddiq harus jujur selama hidup. Di antara semua sahabat berapa orang yang dapat julukan siddiq? Kemudian juga syuhada harus perang, mati syahid. Tinggal 1 kesempatan kita, saleh, orang-orang yang saleh, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa, tapi perempuan subhanallah dimudahkan oleh Allah. Sholat 5 waktu, gak disebutin sholat sunnah. Puasa Ramadan, gak disebutin puasa sunnah. Layani suaminya, 1 orang laki-laki ini saja. Maka pada saat dia meninggal, dia akan masuk ke dalam surga yang dia inginkan, walaupun derajat tertinggi. Untuk itu ketaatan ini sangat luar biasa. Ini penting. Aisyah berkata radhiyallahu anha, wahai para wanita, kalau kalian mengetahui hak suami kalian dari Tuhan kalian, maka kalian akan mengambil debu telapak kakinya dan kalian letakkan di pipi kalian. Maka semua keriduan suami adalah target utama. Dan Nabi SAW sudah mengatakan,
Istri manapun atau wanita pun yang meninggal sementara suaminya ridho, maka dipastikan masuk ke dalam surga. Ini keridhaan yang luar biasa. Ini yang pertama, kewajiban istri kepada suaminya. Ini adalah kewajiban Aisyah untuk saudara Fuad. Yang kedua adalah melayani kebutuhan biologisnya. Dan ini penting sekali untuk difahami juga, sebagaimana tadi ada hal yang sama unsur timbal balik. Di sini perlu saya garis bawahi dua poin penting. Yang pertama, mungkin kita semua sudah berumah tangga pasti merasakan bisikan syaitan untuk mengurangi volume daripada interaksi biologis ini. Ini harus dilawan. Mungkin orang kadang-kadang awal nikah semangat, setelah itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada orang mungkin tidak menyentuh lagi istrinya. Ini hak dia sebagai istri, hak juga suami di sini. Maka hati-hati, kita harus mencari pahala dan di sini kita harus mengulangi perbuatan tersebut. Ya, sebagaimana Nabi SAW memotivasi masalah itu. Kemudian juga yang kedua adalah fahami tentang adab-adab berhubungan biologis. Banyak di antara muslimin, kami sering mengadakan pelatihan manajemen rumah tangga Islami, ternyata belum mengetahui doa yang harus dibaca dalam interaksi biologis, padahal penting sekali manfaatnya. Jadi dalam masalah biologis, yang pertama ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua boleh niat untuk mendapatkan kenikmatan supaya selamat dari perbuatan zina di luar sana. Nabi SAW mengatakan, siapa yang melihat seorang wanita lalu tergoda, kembalilah kepada istrinya, karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Ujung-ujungnya kemaluannya sama. Maaf saya bahasakan ini. Kita semua di sini laki-laki sama, beda casing saja. Judulnya laki-laki, sama semuanya. Umumnya karakternya sama. Sampai ke kemaluannya pun sama. Sama wanita, judulnya wanita, beda casing, tapi sama. Makanya Nabi SAW mengatakan, kembali kepada istrimu atau istri, maka dia memiliki apa yang dimiliki wanita tersebut. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, ini untuk generasi kita. Siapapun yang pada saat ingin menggauli istrinya, dia membaca Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan kami dari syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karunia kepada kami. Apa pesan Nabi SAW setelah doa ini? Kalau mereka dari interaksi biologis dikaruniai anak, maka anak itu tidak akan pernah dicelakakan oleh syaitan selamanya. Anak itu tidak akan nakal, anak itu tidak akan rusak, hanya karena baca doa sebelum interaksi biologis. Kenapa enggak diamalkan ini? Ini poin penting sekali. Begitu juga yang perlu digarisbawahi adalah hal yang diharamkan dalam masalah ini. Jangan pernah menggauli kemaluan istri di saat haid. Jangan gauli di duburnya. Karena kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang menggauli istri dari duburnya. Juga dalam sabda Nabi SAW, sampai menggauli wanita di kemaluannya pada saat haid dan di duburnya dan mendatangi dukun, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi ada adab-adabnya, karena ini biologis akan terjadi interaksi setiap saat, bahkan dianjurkan kalau perlu sesering mungkin. Maka kita harus tahu adab-adabnya. Dan dalam hal ini juga ingin saya titip pesan, bahwasanya teman-teman jangan pernah belajar interaksi biologis dari film-film porno. Ini tidak benar. Sama sekali tidak benar. Oh, karena saya tahu cara-caranya. Ini kedustaan semua. Bagaimana bisa Anda menonton sesuatu yang Allah haramkan, melihat auratnya orang, mengeluarkan uang di sana yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi mereka mayoritas orang non muslim yang justru mencontohkan hal-hal yang diharamkan, bergaul dalam saat haid atau di dubur atau seterusnya. Bahkan mereka buat film-film bergaul dengan hewan-hewan, dan ini adalah hal yang sangat buruk. Oleh karena itu, ini alami kata ulama. Sebagaimana kita faham memasukkan makanan dan minuman di mulut kita, begitu juga dengan interaksi biologis. Maka ini adalah hak. Yang terakhir yang harus diperhatikan adalah tidak boleh keluar dari rumah ukhti Aisyah kecuali dengan izin suami. Semuanya izin suami. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sangat tegas, terlaknat atau dilaknat oleh malaikat seorang wanita yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya sampai suaminya ridho. Dan ini poin yang harus digarisbawahi, Allahu a'lam. Dan semoga insya Allah sedikit wasiat ini dan nasihat ini bisa bermanfaat buat kita semua, baik itu yang sudah menjalankan rumah tangga ataupun juga yang baru akan menjalankan rumah tangga. Kita hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa yang kita akan panjatkan. Semoga pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan berkah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga setelah bubar dari pertemuan ini, semua dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kedua mempelai dilanggengkan rumah tangganya,
dibahagiakan, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan juga insya Allah bersatu sampai ke surga firdausnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan semua kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh, ya azizu ya ghaffar, wa izzat yang maha mulia dan juga maha perkasa dan maha pengampun, ya rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.